tidak diijabah. Maka di dalam Al-Quran sudah diterangkan itu wa kulu wasrabu halalan thayyiban, makan dan minumlah kamu yang halal lagi baik. Itu termasuk salah satu syarat diijabahnya doa kita. Makanya ada hadis dalam hadis Arba'in dikatakan apa isi hadisnya itu, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima ia kecuali yang baik-baik. Baik itu apa? Halal dan thayyiban. Halal lagi bersih baik. Makanya makanan perlu kita tahu bagaimana sucinya makanan sehingga tidak ada najis kita makan. Suci juga dia daripada sesuatu yang diharamkan. Artinya rezeki yang kita cari itu perlu kita lihat kualitasnya. Karena pertanyaan rezeki ini yang paling banyak ibu-ibu. Di dalam hadis la tazulu kademan abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an umuri. Tidak nanti bergeser kaki kita di hari kiamat sehingga ditanya kita 4 perkara. Min amalihi, min ilmihi, dari ilmunya. Bima amilabi, kemana ia amalkan. Inilah kewajiban kita menuntut ilmu, mulai daripada ayunan sampai ke liang lahat. Tidak ada batas berhenti menuntut ilmu. Bahkan ketika di liang lahat kita diperintahkan masih, diajarkan masih, ditalkinkan, marwabuka, kan gitu ya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, mana nabiuka, apa kitabmu. Jadi ini tidak mampu kita menjawab kalau tidak kita beramal. Tidak mampu kita menjawab ibu. Karena nanti ketika di dalam kubur sebagaimana surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu ala arjulihim bima kanu yaksibun. Di mana di hari kiamat nanti tertutuplah semua mulut kita. Yang saksi berkata tangan kaki kita dengan apa yang dia kerjakan. Jadi tidak boleh kita berdusta-dusta. Makanya nanti ibu ketika masuk neraka, ini nauzubillah, semoga kita jangan masuk ke sana. Itu ditanya Allah kepada ahli neraka. Ya. Masalahkakum finnar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka? Jadi ditanya nanti. Apa jawaban orang yang masuk neraka ibu? Al-Quran. Sahalatna amwaluna wa ahluna, telah menyibukkan kami, harta kami dan anak-anak kami daripada mengingat Allah. Kan begini kita, sibuk kita urus anak, sibuk kita mengurus harta sehingga tarik hak sembahyang mencapakan. Gegahat ajo mendodos sawit teku buka puasa lu. Cekune mau mendodos sawit mah ya ikut mengaku menumput ibu hondol lain. Orang tebahan mau dia buharana ikut kita membuka gegahan di ibu hondol lain. Jadi hari mau jawab kita lihatkan. Sahalatna amwaluna wa ahluna, telah menyibukkan kami, harta kami dan anak-anak kami daripada mengingat Allah. Jadi ketika nahan masuk neraka dijawab kita, Allah datangkan manusia paling sibuk ibu-ibu. Didatangkan manusia paling sibuk, siapa itu? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu orang paling sibuk. Dari kecil dia sudah menjadi budak. Kan dia mau dibunuh oleh saudaranya, dimasukkan ke sumur. Dibilang kepada ayahnya Yakub, dia itu sudah dimakan oleh serigala. Tiba-tiba ada orang musafir mengambil air, terpeganglah sama Nabi Yusuf itu, diangkat, ternyata anak yang sangat luar biasa gantengnya, sehingga dia dijual menjadi budak sampai ke istana raja menjadi budak. Orang kecil jadi budak itu luar biasa sibuknya, jadi pembantu saja kita, jangan pembantu ya, kita sebagai ibu rumah tangga bagaimana sibuknya luar biasa. Pagi-pagi menyuci, segala pekerjaan rumah kita kerjakan. Itu sibuk, sibuk. Apalagi memang dia itu
statusnya tadi diperbudak. Luar biasa sibuknya. Ketika dia sudah dewasa, ya kan, dia dipitnah lagi sama Siti Zulaikha sehingga dia dipenjara. Makanya Nabi Yusuf itu ketika dia dipitnah, ada anak yang masih di dalam ayunan mengatakan, anak yang berbicara dalam ayunan mengatakan apa? Seandainya memang Yusuf itu benar, maka goyang bajunya dari depan bukan dari belakang. Kalau dia salah, seandainya dia itu memang berbuat dosa, goyang bajunya di depan. Kalau dia tidak salah, maka goyang bajunya di belakang. Kan dikejar itu juga tarik bajunya. Maka pada saat itu keinginan dia berbuat maksiat itu sudah, kalau tidak laulah, maka jika tidak aku melihat makam Rabbah Tuhanku, maka sungguh aku juga bermaksiat, kata Nabi Yusuf. Itu kenapa? Karena datang terlihat dia wajah orang tuanya juga. Inilah pentingnya kita berguru. Dia itu orang tuanya itu juga sebagai gurunya Nabi Yakub. Sehingga datang wajah orang tua tadi terhalang daripada maksiat. Padahal keinginannya atau sesuatu yang menyebabkan dia berdosa saat itu sangat besar peluangnya. Karena Nabi Yusuf masih muda, sedang semangat, artinya sedang masa pubertas. Itu jangan terkontrol, ibu-ibu. Kemudian pada saat itu rumah dikunci semua, tidak ada yang melihat. Sementara yang merayu dia itu istri raja. Artinya istri raja itu kan berkuasa. Bisa saja dia bayar orang-orang untuk menutupi kesalahan. Tetapi Nabi Yusuf itu tidak tergoda pernah. Menjadi raja dia, menjadi bendahara negara. Luar biasa juga sibuknya, bendahara negara. Diangkat oleh raja, kemudian dia menjadi raja. Luar biasa sibuknya, tapi tidak pernah dia tinggalkan perintah Allah. Maka nanti dialah didatangkan. Kalau ada nanti jawaban di dalam neraka dengan seperti itu sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, sahalatna awaluna wa akhiruna, telah menyibukkan kami dan harta kami daripada mengingat Allah, maka didatangkan Nabi Yusuf. Didatangkan Nabi Yusuf untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwasanya tidak ada orang yang paling sesibuk Nabi Yusuf, tetapi dia itu bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Kenapa kita tidak? Sama-sama manusia. Maka tidak ada alasan kita nanti di neraka ketika itu semua orang akan disiksa karena perbuatannya tadi. Tidak ada alasan kita untuk keluar daripada neraka. Jadi ibu-ibu, selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, baik mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya. Kemudian ibu-ibu, ditanya kita nanti min malihi, daripada hartanya, min aina tasabahu wa bima anfaqahu, dari mana dia dapat dan kemana ia pergunakan. Ini dari pertanyaan nanti kita sampai di kubur juga ditanya, di padang mahsyar itu juga dihisab, sampai di meja kita ditanya. Daripada ilmu, daripada daripada harta, dan daripada jismihi, badannya, bima ablahu, kemana dia pergunakan. Inilah tangan kaki kita ini. Ini nanti naik saksi nih. Naik saksi kaki kita, mata kita. Maka kalau kita belajar, ada kita bawa buku kita naik saksi. Ada kita bawa pulpen penulis, pulpen naik saksi. Tempat duduk kita ini naik saksi. Kalau dulu kita ada hadir di majelis maka ini balai ini naik saksi nanti. Ketika kita sudah di alam kubur, ketika sudah kita berada di padang mahsyar, begitu. Jadi ibu-ibu, ini saya mau membacakan hadis, di mana hadis ini adalah hadis yang mengingatkan kita tentang betapa amalan kita itu nanti banyak yang tidak kita peroleh di akhirat. Ya, banyak yang sia-sia. Ya,
Rajin aku ketemu haus di masjid kan lagi. Rajin aku dulu pergi ke pengajian. Kenapa tidak ada catat namaku ya Allah? Kenapa habis? Inilah maka saya akan bacakan hadis Nabi tentang bagaimana amalan kita itu disaring, ibu-ibu. Bisa disaring. Mungkin ini sudah pernah dibaca dulu kita, tapi saya baca lagi. Hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Hidayatus Salikin halaman 213. Jadi sebelum ini Nabi pernah menangis melihat para sahabat-sahabat yang ketika berhijrah itu dengan pakaian yang koyak-koyak, yang dulunya kaya raya ketika berhijrah itu sudah menjadi miskin. Kenapa? Karena kalau orang itu berhijrah hartanya tidak boleh dia bawa, istri anaknya juga tidak boleh, kecuali istrinya tadi sudah mau masuk Islam, kan begitu. Jadi Abdurrahman bin Auf yang dikatakan dia itu adalah Hawariyun Nabi. Hawariyun ini artinya pendamping Nabi, ajudan Nabi. Itu merupakan sepupunya, sepupunya. Jadi dia ini dulu asalnya kaya. Ketika dia berhijrah, pergi mengikut agama Rasulullah SAW, karena di Mekah sudah diperangi, dibunuh orang-orang yang lemah, maka pergilah dia ikut berhijrah kepada Nabi. Istrinya itu tinggal karena tidak Islam, cantik luar biasa, harta tinggal. Maka ditawarkanlah kepada dia ini. Apa ditawarkan? Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau kamu masih menginginkan istrimu, menginginkan pangkat yang tinggi, kami beri. Kata orang kafir, kami beri semua asal jangan kamu hijrah bersama Rasul. Jadi Abdurrahman bin Auf ini memilih pergi, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya karena dia memilih Islam, hartanya. Ketika Rasulullah SAW melihat pakaiannya yang dulu nggak tanggung mantap begitu, sudah koyak, menangis Rasulullah SAW. Maka diberanikan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis melihat keadaan kami seperti ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, yang aku sedihkan, yang aku tangiskan bukan keadaan kamu hari ini, tapi yang aku sedihkan keadaan kamu nanti ketika Islam sudah kaya, sudah jaya, Islam sudah menang, keimanan kamu tidak ada seperti ini, jamaah kamu tidak tinggal, puasa, zakat, semuanya kau kerjakan perintah Allah, sudah berkurang amalanmu. Kenapa? Karena sibuk kamu dengan urusan dunia. Ini yang aku takutkan kata Rasul, sehingga Rasul menangis. Kenapa? Karena kalau baju sudah banyak, pasti banyak kerjaan kita menyuci apa. Ini baju satu lembar, 2 lembar kan cuci satu, kan gak banyak kerjaan, kering satu, balik dipakai. Tapi nanti ketika kamu sudah punya harta yang banyak, kamu lupa dengan perintah Allah. Maka sesungguhnya orang yang muflis nanti di akhirat kata Rasul, mereka yang banyak mengerjakan ibadah, mengerjakan perintah Allah, tetapi di dalam dunia mereka ada menzalimi hak sesama muslim, maka nanti mereka akan menjadi PC di akhirat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala babaki Mu'az hatta zanantu annahu la yasqutu summa sakata summa qala Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ya Mu'az inni muhadditsuka bihaditsin in anta habisahu nafa'aka indallah wa in anta dayatahu wa lam tahfazhu inqata'at muzzatuka indallah yaumil qiyamah. Yang artinya, kata seseorang laki-laki itu maka menangislah oleh Mu'az hingga aku sangka bahwa ia tiada dia. Jadi ada seorang laki-laki menceritakan Mu'az ini sahabat Rasul termasuk penulis Al-Quran, ya, dia itu pernah menangis tidak berhenti-henti sehingga kami khawatir dia tidak akan berhenti memang menangis gara-gara mendengarkan hadis Rasul. Maka kata Mu'az radhiyallahu anhu, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagiku, apa katanya, wahai Mu'az, bahwasanya aku hendak bercerita akan engkau dengan satu hadis.
hadis ini tahu hadis. Hadis itu aqwalun Nabi Muhammad SAW wa af'aluhu wa ahwaluhu wa taqriratuhu. Hadis itu seluruh perkataan Nabi, seluruh perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi dan ikrar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita beriman kepada Nabi, maka kita beriman pula dengan apa yang diucapkan Nabi. Jika engkau peliharakan akan dia, kata Nabi, niscaya memberi manfaat ia akan dikau. Dan jika engkau hilangkan, engkau sia-siakan akan dia amalan, dan tiada engkau peliharakan akan dia, niscaya putuslah hajatmu di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Artinya kalau kita sia-siakan hadis ini, di hari kiamat nanti kita tidak ada di pandang Allah, tidak ada di tolong Allah. Maka menang semua ini, hai Muaz, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan akan 7 malaikat dahulu daripada menjadikan 7 petala langit dan bumi. Jadi kata Rasulullah SAW, sebelum diciptakan langit dan bumi ini kan 7 lapis. Kita tahu 7 lapis langit dan bumi. Jadi setelah diciptakan malaikat 7 juga yang menjaga langit dan menjaga bumi. Maka menjadikan ia bagi tiap-tiap satu langit daripada 7 petala langit itu akan malaikat yang menugaskan ia atas segala pintu langit itu. Jadi setiap pintu langit itu ada penjaganya. 7 dari langit, pintu langit, maka 7 pula malaikat di situ di pintu itu menjaga. Kenapa? Karena amalan kita ibu-ibu setiap hari diangkat ke langit. Amal kita nahan kebecah tenggelam matahari naik malaikat ke atas. Mbahna amalan kita sarawak catatan amalan kita. Amal kebaikan kita kan dicatat malaikat yang sebelah kanan rakib, amal keburukan dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Rakib dan atid. Jadi setiap hari diangkat amalan kita ke langit. Kalau sekali seminggu ibu-ibu, pada hari apa diangkat amalan kita? Pada hari Kamis. Makanya Nabi kenapa ditanya Nabi kenapa Nabi puasa pada hari Kamis? Ya Rasulullah, karena hari Kamis itu hari di mana diangkat amalan kita sekali seminggu. Dan aku bahagia senang aku ketika aku diangkat amalku dalam keadaan berpuasa. Artinya sedang beramal dia, diangkat amalannya. Maka aku bahagia ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa untuk Nabi. Jadi sekali seminggu diangkat. Kemudian kalau sekali setahun ibu-ibu, maka indah mau nisfu Sa'ban wah ibu-ibu, nisfu Sa'ban mau dicatat indah kayak kita, catat nama kita diangkat di langit. Makanya setahun sekali kita mengajukan proposal Tuhan. Ya Allah, kayak proposal kan tentu yang kita baca Yasin, diberikan keberkahan pada rezeki kita, supaya untuk taat beribadah kepada Allah. Kita minta panjang umur kita, panjang umur yang diberkahi untuk beribadah kepada Allah. Kita minta kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah proposal yang kita ajukan kepada Allah. Setahun sekali kita ajukan proposal kita itu. Kenapa? Karena Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu merubah segala takdirnya. Ya, tapi Saidah, mungkin hadis mau tertentu kita miskin, kaya, bahagia, engkau umur tapi ditentukan. Kasar kita ajukan proposal. Kan bilang karena Allah itu maha kaya, maha luas kasih sayangnya. Allah mampu merubah takdirnya. Ijaz sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ijada'ani ayastajibuni wa yu'minu bi la'allakum yasudun dalam Al-Quran. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku itu dekat. Aku perkenankan segala doa hambaku yang meminta kepadaku. Tetapi apa? Dia perkenankan segala perintah, laksanakan segala perintah kata Allah. Dan benar-benar yu'minu bi, beriman kepadaku. Mudah-mudahan kamu terpetunjuk. Jadi Allah sudah memberikan kita suatu kelapangan
untuk supaya kita itu berdoa, mau berdoa. Karena orang tidak berdoa itu namanya sombong. Cuman ibu-ibu saat berdoa dari mah, termasuk rezeki kita itu harus yang halal. Harus yang halal. Jadi kalau kita ingin mustajab doa kita itu, rezeki kita itu kita perhatikan. Harus halal. Kenapa? Karena di dalam kitab Majalis Susaniyah ini, kitab hadis Arba'in Salahnya, Nabi Musa alaihissalam itu pernah melihat orang yang layak dia itu mendapatkan doa diijabah Allah. Kenapa? Karena sudah berta masa hati menunggu. Tangannya dia mengadahkan ke langit seperti ini, tinggi-tinggi. Dia itu sudah dalam keadaan lama pula berdoa, panjang doanya, khusyuk katamu, doamu, benar-benar dia itu pasrah begitu. Berdoa itu kan cara berdoa itu penuh rasa harap dan takut. Dia sudah penuh harap kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah itu juga luar biasa dengan dosa-dosanya. Meminta dia berdoa kepada Allah. Jadi limas saja balahu ya Allah, kata Nabi Musa. Kenapa tidak Allah kabulkan itu permohonan hamba itu? Apa jawab Allah? Seandainya tangannya sampai ke langitku, sampai melangit tangan, dan dia binasa gara-gara aku, meninggal yang bakal berdoa. Lastajaba lahu. Tidak pernah aku perkenankan doanya, kata Allah. Limaza, kenapa ya Allah, kata Musa? Li'anna bi malbasihi haram, karena ada pada pakaiannya sesuatu yang haram. Bisyarbihi haram, pada minumannya ada yang haram, pada makanannya ada yang haram, pada punggungnya ada yang haram. Jadi malah kita dan penyebab tertolaknya doa kita endam sesuatu yang haram ibu. Lalu kita pakai. Cikunin jangan membersihkannya, membersihkannya. Endam kalau kita memang kalau kita kan lagi. Kalau yang mungkin nih membalikkan ahli warisnya pun teriak, maka kita tobat nasuhan kepada Allah. Asal diterima amal kita. Jadi kita sambung lagi hadisnya tadi. Di langit itu ada 7 langit dan 7 bulan malaikat penjaga diciptakan Allah. Maka menjadikan ia bagi tiap-tiap satu langit daripada 7 petal langit itu akan malaikat yang menugaskannya atas segala pintu langit itu. Patasa adalah hafazah di amal abdin. Artinya maka naiklah malaikat yang memeliharakan amalan hamba daripada pagi hingga petang. Jadi catat amal kita pagi petang diangkat malaikat. Malaikat ibu bidai kan doang tukang angkatkan amal kita itu mana? Malaikatnya. Yang terkena mau amalan kita wahai naik langit pertama. Bagi amal itu cahaya seperti cahaya matahari. Tak tanggung amalan tadi mantapnya bercahaya seperti cahaya matahari. Hingga apabila menaiki ia dengan amalan itu kepada langit yang pertama, maka telah mensucikan ia akan amal itu dan membanyakkan ia akan dia. Jadi amalan tadi sudah disucikan. Sebelum diangkat kepada malaikat, saya bersihkan dulu, kata malaikat. Saya sucikan dulu, saya lipat gandakan dulu. Karena lipat ganda amalan kita. Sekali kita melakukan kebaikan dibalas 10 kali kebaikan, kan gitu. Apalagi bulan Ramadan. Sudah dilipat ganda catatan kita tadi. Maka mengapa oleh malaikat yang menganggung putaran langit itu bagi malaikat yang memelihara amal itu? Datang malaikat penjaga langit pertama tadi, yang sama dia kita diserahkan malaikat tadi amalan kita. Palukan olehmu dengan amalan ini akan muka orang yang mempunyai amalan itu. Dijalurkan malaikat dari pertama ke amalan naik terkena. Dalamnya penyakitnya dia handle. Pengupat, capak kenawena, pas kenawena, terasa bantah. Ya malaikat naik kena bawena amalan saja kita. Dihempaskan ke mukamu. Akulah yang mempunyai hibah. Jadi nama malaikat itu malaikat yang
Hibah namanya. Akulah malaikat yang mempunyai hibah, yang tahu akan pengupat. Yani aku mengetahui akan orang yang mengupat akan orang, padahal menyuruh akan aku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amal seseorang yang mengupat akan manusia melalui ia akan daku kepada yang lain daripada Jadi amal kita diangkat ke langit pertama, diterima oleh malaikat tadi, ya sudah dibawa malaikat, suruhnya campakkan ke muka kita. Karena saya ini sudah diperintahkan Allah, jangan lalu amalan kalau ada amal orang pengupat, jangan masuk ke langit yang lain, campakkan. Langit pertama aja nggak lolos sama kita. Jadi bayangkan ibu-ibu, barang mengupat kita, kehajatan, begitu amal kita ibu-ibu, diangkat malaikat sampai langit pertama kenambung kembali. Dibuang, nggak ada sampai ke langit pertama amal kita. Tahu arti upat? Mengupat itu sesuatu yang kita bicarakan kalau didengar orangnya sakit hatinya. Sakit hatinya. Aku beberapa kesehatan nih, kita kapal lagi. Aku coba kalian ubah ina bawang, ubah ina mana isi apa kalak. Aku di meja tahu betul ya, pernah menghapuna. Jadi kira-kira mana lagi mana sakit hatinya malas. Sakit mengupat gerak ibu. Baik kita ceritakan otak iya isi apa, kita ceritakan anaknya, kita ceritakan seningana. Sakit hatinya, maka upatlah. Maka malah kita pengupat amal kita lain menaik langit nilai pertama teh mau diampungkan ibu-ibu, diampungkan orang kena terima. Jadi kune cahari saidawe aku lah orang mengucap babagahan orang aku mengupat tapi terjemah cukup kali ya cukup nemo kadang mak kita campur di takare malokar kita lagi kok nang mau bilang kena kare mau main galo berkala ikut mak mau tertawa ikut merosa ibu ikut merosa karena orang yang berkata dan orang yang mendengar itu sama hukumnya sama jadi kuneo ya enak kemo paling perkataan kita muslimat kok orang kita duduk di bawah tadi kita sering aku dah orang mau yang aku tuh buka itu dan zaman dah jadi bakas ya seharusnya kita kalau undangan itu besar pahalanya membantu ya kan bagahan kita bantu saudara kita man ahabba ayat sunnah bi rizki wa yusa'alahu bi asari fayasrahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia itu menyambung silaturahim. Mana pernah tujuan kita bagahan ibu-ibu undangan itu tadi untuk menyambung silaturahim, dapat pahala kita panjang umur mudah rezeki kita. Dengan bagahan kita bangun tak sesak apa dewasa. Apa itu? Ya cukup deh, tapi itu untuk Allah. Injak dilipat ganda ke kita itu sedekah ke dunia dilipat ganda pasti kakak besi berbangun-bangun sesak. Jadi udah sadar niat kita dari orang lupus ini. Untuk menyambut silaturahim menuan kata tenahan malah kita balik semua teh. Barang heboh mengubat jadi ini orangnya berapa pahala orang catat malaikat ini karena nanti kepada siapa kita beramal maka Allah minta pahalanya kepada dia. Gara-gara siapa kita beramal maka nanti Allah menyuruh kita minta kepada siapa yang kita beramal. Mari kita kepengen memasak gaha-gaha asal punya rasa tengkang aku syirikat maka nahan pahala bila mana Tuhan. Jadi kira-kira aku amal putih Tuhan ini udah aku yang aku syirikat aja kami cek serat di doa aku syirikat menggiring rezeki mau kuning ini ke pahala aku ya bila ini saya kagak saya kok kuning beramal kagak apa ngecek tarap aku BLT apa tak bila ngecek dengan Tuhan kamu kalau BLT jadi bagaimana ibu-ibu mau kita beramal juga kalah maka pahala nasuh Tuhan Allah biro di kalak lain sekalipun orang tersebut bermati kan Tuhan itu orang jadi malaikat naik akan kata lagi
langit pertama dibuang karena ada pengupah. Summa kala tak terhafalna bi amali shalih min amali abdin fatuzakkihi wa tukasiruhu hatta tablahu bihi ila sama'i saniyah. Ada langit naik amal kita ke langit kedua. Artinya sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian maka datang malaikat yang memeliharakan hamba Allah itu dengan amalan yang saleh daripada amal segala hamba Allah. Maka katanya amalan itu baik lagi suci. Enda amalan kamu benar malaikat si kembah dai suci. Dan lagi amat banyak gue kalau si kembah bukan aku kembahna. Hingga sampai ia bersama dengan amalan itu kepada langit yang kedua, diangkat malaikat yang di bumi ke langit kedua. Berarti yang pertama sudah lolos karena tidak ada pengumpat, dia lolos naik ke langit kedua. Mbah lolos sudah hanya pengumpat ke malaikat pertama. Itu pertama, mbah langit kedua, limpahkan langit kedua, limpahkan malaikat di bumi. Maka berkata bagi mereka oleh malaikat yang menunggu pintu langit yang kedua itu, berhenti kamu, jangan naik, sini ya periksa, kata malaikat langit kedua. Dan palukan olehmu amalan ini akan muka orang yang mempunyai amalan itu. Sini palukan amalan ini ke muka orangnya. Bahwasanya ia berkehendak dengan amalan itu faedah dunia, tujuannya itu dunia. Dia beramal itu tujuannya dunia. Padahal menyuruh akan laku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalan melalui akan laku kepada yang lain daripada aku, karena bahwasanya ia adalah bermegah-megah dengan amalannya itu atas manusia pada majelis mereka itu. Aku adalah malaikat kemegahan. Berarti malah tujuan kita melakukan sesuatu dikarenakan tujuan dunia supaya nampak kepada orang kita yang lebih hebat, nampak kepada orang kita yang lebih sukses, kan gitu. Kita yang lebih baik, tujuannya untuk kemegahan, untuk dunia, supaya hormat orang kepada dia. Maka nanti ketika langit kedua amalan kita tadi, kita tidak pengumpat, dan naik ke langit kedua sudah disaring, nggak ada pengumpat, bawa ke langit kedua. Di langit kedua terlihatlah tujuan kita itu dunia, amalan. Dia menjadi PNS, tujuannya dunia. Dia menjadi pegawai atau yang lain, yang alik dari kan begini tujuannya asal balik kecapatkan satu ilahnya kepek dia terbentuk asal dia mau kerja sebuah terbentuk aku 5 juta dah bang kemudian ni bang umbat aja gunakan 5 juta terbentuk satu ilahnya si mantap maka capatkan amalan dicapatkan pas ke awena ke malaikat apa malaikat kemegahan kita niatnya ini dunia. Makanya hubbul dunia rasukul cinta dunia itu pangkal daripada segala kerusakan, kebinasaan. Makanya inilah penting kita memperhatikan niat itu rasukul amalin, kata Rasul. Niat itu rasukul amalin. Niat itu pangkal segala urusan. Apapun kita kerjakan, landas itu dengan niat yang baik, supaya hasil kita pahala yang baik. Aku bela aku mengajak dan niat kulir karena mencari keredaan Allah. Aku menghadiri aku musalaina, tujuanku memang untuk menuntut ilmu. Kita niatkan. Orang tujuan kita selain daripada sehingga lolos semua malaikat amalan kita dari lolosnya tes lebar dunia, lolos lagi ketiga itu. Artinya sabda Nabi Muhammad SAW, dan naik malaikat yang memeliharakan akan amal hamba yang sangat baik cahayanya daripada sedekah. Dan naik melangit ketiga, lolos yang tangguhnya dulu tujuan. Enda amalan gue sedekah dan sembahyang dan puasa. Telah malaikat hafajah itu akan dia. Mataku kagumna malaikat, dipuji-puji malaikat hebatnya hamba Allah yang salahkan. Gue sedekahna, gue sembahyangna, gue puasana. Lalu mereka itu dengan amal kepada langit yang ketiga
ketiga, dibawa amalan ke langit yang ketiga. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat yang menanggung pintu langit yang ketiga. Diterima langit ketiga, disuruh keluar lagi sama malaikat penjaga langit ketiga. Berhenti kamu dan palukan oleh kamu dengan amalan ini akan muka orang yang mempunyai amalan ini. Palukan lagi bahwa akulah malaikat takabur. Berarti malaikat memanggil takabur. Menyuruh akan aku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akal amalannya melalui akan aku kepada yang lain daripada aku. Aku diperintahkan Tuhan baik amalan melebihkan malu takabur lalu melangitku. Aku kan bukan Tuhan. Perintahkan Tuhan aku bukan malaikat. Bahwasanya adalah dia takabur atas manusia pada segala tempat dulu mereka. Sombong dia merasa dia paling hebat. Takabur itu kan sombong maknanya. Lupa dia banyak bersedekah. Tadi kan dia banyak bersedekah, banyak puasa, itu karena taufik dan hidayah Allah. Dia kuat beribadah karena Allah beri petunjuk kalau itu. Kalau nggak diberi Allah petunjuk, kita kemudian tidak mudah harus mengaji. Orang ini bukan hidayah. Jadi bangga dia, merasa hebat dia daripada orang lain. Sehingga saya tahu apa yang dibuangkan mukanya, jangan diterima, tidak bisa diterima. Jadi naik lagi ketiga amalan kita. Kalau ada sifat takabur kita, ini tidak akan diterima. Bahkan ada hadis Nabi kan, siapa yang ada sifat takabur dalam hatinya walaupun sebiji zarah, itu tidak akan masuk surga. Setan saja, iblis, dia itu sudah makannya paling tinggi daripada malaikat saat itu. Ya, namanya iblis. Saking tingginya, iblis itu artinya tinggi. Sehingga gara-gara sifat takaburnya sombong dia itu dicampakkan ke bumi. Dicampakkan ke bumi. Man tawadda'a wada Allah. Siapa yang tawadu Allah mengangkat derajatnya. Man takabbara wada Allah. Siapa takabur Allah rendahkan derajatnya. Siapa takabur Allah wada Allah merendahkan derajatnya. Waman tawadda'a rafa Allah. Siapa namanya itu tawadu, Allah mengangkat derajatnya. Maka sifat sombong ini itu pada hakikatnya itu merendahkan diri kita sendiri. Ketika kita bercerita kita paling hebat, kita paling mantap, itu memperlihatkan kita itu bukanlah orang yang tawadu, memperlihatkan kesombongan pada diri kita. Maka Allah tak suka karena sifat Asmaul Husna itu yang ada milik Allah itu sifat itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Manusia hina, tercipta daripada setetes mani. Ngeluh kita di dunia yang balik semula balik menjadi tanah, dikuburkan ya kan. Jika dipanjangkan umurnya, dikembalikan dia seperti semula dalam surah Yasin. Ya kan? Jika dipanjangkan umurnya, nunakis sufi halki, dikembalikan dia seperti semula. Kalau cari tahu 40 tahun, akak temu yang ibu-ibu aku dari 40 tahun ibu-ibu, nggak boleh ditakal kepada gading, baru berdaging kita ibu apa? Baru bisa apa boleh takal? Ya, kita menaik tensi. Hingga aku sudah ikutkan langsung kemarin tapi dari Pak Iwan dari kamu atau mau aja mana tepu aku suruh saya bekam kepengen orang bisa kemarin lagi nggak tepu kepengen ikan nasi pun memang tak kalau cek Tuhan tidak hati dino dia nggak tepu jadi bukan cek kita dipanjangkan umur kita kepengen dikembalikan seperti semula karena aku deh diubah memang kehendak Allah, bisa kita dibaca ke umurnya, nakis lebih hanya kembalikan seperti semula, balik melengah pulang kita, adik boleh awak ibu kecil yang boleh awak semua ibu balik boleh awak, boleh kan lagi anak-anak dia, kena angin masuk angin, dikembalikan seperti semula. Maka kita ini sangat lemah, sangat hina, tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Yang berhak sombong itu Allah. Malah sombong kita ke ibu-ibu, kita merasa hebat dari kalangan lain, siapa kenal kita lain sampai hari ketemu diproses orang si pada takaburan bongkar.
dia bongkar. Makanya sifat paling jelek itu termasuk sifat takabur ini, sombong ini, karena iblis saja sudah mencapai makam yang tinggi, diperintah turun ke bumi. Iblis ini pernah suatu ketika dia meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, kau Nabi bisa mencoba Allah, kan Nabi Musa Allah Musa takliman. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah dengan perkataan yang sempurna ketika di Bukit Tursina. Jadi tolong sampaikan ya Allah, aku sudah tobat yang mengaku akan setan. Jadi sampaikan Nabi Musa, ya Allah, setan ini iblis tobat. Jadi dong Allah, suruh dia memakan Nabi Adam, suruh dia ini. Kalau iblis dari, buena selera perintah tak aku melakukan, tapi malah ini orang setan. Kalau naik mau yang nak setan aku sujud banget, suruh Allah. Kata gini, apalagi mau yang mati. Juga ayo setan, sulahnya dicap dia selalu menghuni neraka. Maka setan itu berusaha mengujuk kita, inna wadumu dilakukan. Setan itu musuh yang nyata bagi manusia, diajak kamu sebanyak-banyaknya imbang namanya neraka. Maka riwayat aku juga 50.000 rupiah tamai masuk neraka, juga 200.000 tamai masuk neraka. Baru habis sama neraka. Kali beribu hadena, dewa yang tersangka, aku bekerja untuk seluruh gubernur, aku saidana, partai akan bina menusuk kami, menusuk pemilihan presiden, lahir, kuna sepati itu, isi boleh aku singgah nampukan, ya, secara logis orang mungkin yang memang-memai, kalau biasa suluh, kepe memang dihaku. Ya, memang kali partai kami yang isi boleh singgah, punya orang kepe biasa kepe. Ya biasa yang belum mengohi, bukan orang isi menurut kepada kepe untuk memilih caleg-caleg lain. Bupati kami. Tuh nama ada itu itu. Jadi jangan tanya di katulang menengge katuli. Anggap kita itu ini ulang menggagakai capa amal kita. Cakuna saja aku orang-orang tak pindah golingan orang pakai ini oleh nusuk ini. Bang dosa ini sekali setahun menggagakai ini tetapi itu deh dari gagal kena capak kena amalan kita gagal karena kalian enggak kali sih kok jadi padahal wajib dong kita memilih ibu padahal kita pilih berdosa ibu karena Nabi Muhammad SAW ketika dia meninggal belum lagi dikuburkan, datanglah Abu Bakar, datanglah sahabat yang lain menunjuk langsung siapa pengganti Rasulullah SAW, belum lagi dikubur. Ini menandakan wajibnya memilih pemimpin padahal jasad Nabi masih ada di situ, ditetapkan harus pemimpin itu. Siapa pemimpin setelah kasus? Ini menandakan wajib kita memilih pemimpin. Para golput dosa ibu. Tapi kebanyakan orang golput dosa mah gak kita musuh. Itu pertama narasi reputasi benar. Ulang kita disinggung kan? Aku cerita umum. Penyoba dan nasional masuk neraka mang Nabi. Cekune mau saya idam bawa gini. Orang istilah meringan-ringankan hukum di dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Cekune bertanggung jawab kamu ya. Bertanggung jawab lagi 100.000 dari nahan. Kita bercinah ke mata. Kita kayak dada. Enda amalmu wena. Enda amalmu jojo. Enda Tuhan 100.000 ditimbang ke anak sebelah kiri. Melejep amal dari capak. Kita 200.000. Jadi kuning kekira ibu-ibu. Marah, jadi kuning juga ada. Kuning karena tobat ini lah. Aku yang ada pengajian kami. Aku yang bosan idana. Aku mereka kepet malu. Aku dia pilihan puncak kuning setuan. Setahun sekali mereka sudah pemekasnya. Enggak tiap tahun paling aku mengasih. Aku pilih aku mereka kepet malu dia putus mentok aku sedang berdemam, sedang tidur aku diture. Dapat no kepet tanganku 200.000, 400.000. Kepet perkara gini tu, kepet udang aku kumpul di nakari. Tetapi itu sekolah ada baru. Cak kuning saya idamin cek wae kepet ini nak. Aku lagi tahu nama itu umat kepet kali
bilang nih kita ngomong kita hidup sobo ini. Ya orang harapan hidup itu. Macam kune kan ini sedekah kan. Ya orang bisa sedekah ini itu. Kune karena sesuatu yang kita infakkan dalam kita juga harus yang halal. Kune ceritanya ada kembali ke mesti dasar balik ke gua mesti mengenai itu nama ini. Nah, isi pindah lain lain gua lah kok. Bukan masih pakai di jalan tak izin gua. Minta izin minta izin halal kan. Indah kan aku bilang ko orang aku bagian gua kare tiba-tiba aku kepeng aku minta izin indah halal membagian minta izin sekune jangan saya jadi sedekah karena itu sedekah mau Israel saya dah sedekah Israel orang kata nama kepanangannya aku kan orang kepanan lagi kepeng kare kita mengaku yang kita tak hendak terjadi apa aku karena kita sedekah jenai cepet jenai Oleh apa kan? Kemarin apa? Kenapa itu tidak tangan jadi anda mau pentingnya kita ibu-ibu maka ibu-ibu juga anda mau buat datang musibah segala sesuatu yang haram Allah murka ketika penyebab turunkannya bala ketika sudah meratanya maksiat puasa di kiamin desa wae kata nakinan jadi pun yang macam anak tenor abalai saida ada masa kugong tegaya ngahangat wae minta termasuk hadir kita majelis ilmu ibu-ibu sekali kita berpikir menunda ditolak 1000 bala jadi bisa untuk